Halo, salam sejahtera bagi sahabat semuanya, dimanapun kalian berada. Dan selamat datang di video kami kali ini. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai dokumen persaudaraan manusia, atau yang dikenal sebagai dokumen Abu Dhabi. Kami akan memberikan pandangan kami mengenai dokumen ini. Namun, terlebih dahulu kami akan menjelaskan siapa saja yang membuat dokumen tersebut, hingga apa saja 12 butir dalam dokumen tersebut. Selengkapnya setelah yang berikut ini. Dokumen Abu Dhabi ini diprakarsai oleh pemimpin gereja Katolik sedunia, yaitu Paus Fransiskus beserta beberapa tokoh Muslim dunia, yaitu Sheikh Ahmed Al-Tayeb, Grand Sheikh Al-Azhar. Dokumen ini mulai direncanakan pada tanggal 3 Februari semenjak kunjungan Paus Fransiskus ke Uni Emirat Arab. Kemudian dokumen ini dibuat serta ditandatangani bersama tokoh-tokoh agama dunia dalam konferensi global tentang perdamaian dunia dan hidup bersama di ibu kota Uni Emirat Arab pada tanggal 4 Februari 2019 bertepatan dengan Hari Persaudaraan Manusia Internasional. Dokumen Abu Dhabi ini menjadi salah satu tonggak kedamaian dan persaudaraan antar agama dan budaya di masa modern ini. Dokumen Abu Dhabi ini berisikan 12 butir, di mana setiap isinya mengambil tema perdamaian serta persahabatan antar agama. Dan bukan hanya antar agama saja, melainkan antar seluruh budaya di bumi pada masa modern ini. Dokumen ini perlu disebarluaskan. Bagaimana tidak? Pasalnya, dokumen ini mengangkat kembali tema-tema asasi yang perlu dicermati lagi untuk menjawab tantangan zaman sekarang ini. Dokumen ini memiliki 12 butir tema yang berkaitan tentang perdamaian dan persahabatan manusia. Dokumen ini menekankan pentingnya peran agama-agama dalam membangun perdamaian dunia. Berikut ini isi 12 butir secara ringkasnya yang kami kutip dari website doc.kwi. Yang pertama, ada keyakinan yang teguh bahwa ajaran-ajaran otentik agama mengundang kita untuk tetap berakar pada nilai-nilai perdamaian. Yang kedua, kebebasan adalah hak setiap orang atau setiap individu yang menikmati kebebasan untuk berkeyakinan, berpikir, berekspresi, dan bertindak. Pluralisme dan keragaman agama, warna kulit, jenis kelamin, ras, dan bahasa dikehendaki Tuhan dalam kebijaksanaan. Yang ketiga, keadilan yang berlandaskan belas kasihan adalah jalan yang harus diikuti untuk mencapai hidup bermartabat yang setiap manusia berhak atasnya. Yang keempat, dialog beragama sebagai pemahaman dan promosi luas terhadap budaya, toleransi, menerima sesama, dan hidup bersama secara damai guna mengurangi berbagai masalah ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Dialog beragama meneruskan keutamaan moral tertinggi yang dituju oleh agama-agama. Hal ini juga berarti menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak produktif. Lalu yang keenam, perlindungan tempat ibadah gereja, pura, kelenteng, vihara, masjid adalah kewajiban yang dijamin oleh agama, nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan perjanjian internasional. Yang ketujuh, terorisme. Terorisme menyedihkan dan mengancam keamanan orang, dapat menyebarkan kepanikan, teror, dan pesimisme, yang sebenarnya itu bukan dari pihak agama.
Terorisme haruslah diberantas dalam upaya perdamaian dunia. Ke-8, konsep kewarganegaraan berlandaskan pada kesetaraan hak dan kewajiban, di mana semua orang dapat mendapat keadilan. Karena itu, penting untuk membentuk konsep kewarganegaraan di masyarakat yang tidak diskriminatif serta memecah belah. Yang ke-9, hubungan baik antara negara di dunia tidak dapat dielakkan karena diperlukan bagi keduanya. Keduanya tidak boleh diabaikan sehingga masing-masing dapat diperkaya oleh budaya melalui pertukaran dan dialog yang bermanfaat yang menghasilkan kesepakatan. Yang ke-11, menjamin perlindungan hak dasar anak untuk bertumbuh kembang dalam lingkungan keluarga, untuk memperoleh gizi baik, pendidikan, dan dukungan merupakan tugas keluarga dan masyarakat. Lalu yang terakhir, ada perlindungan hak-hak orang lanjut usia, lemah, penyandang disabilitas, dan tertindas, merupakan kewajiban agama dan sosial yang harus dijamin melalui undang-undang dan pelaksanaan perjanjian internasional yang sesuai. Menurut kami, dokumen Abu Dhabi menjadi fondasi penting bagi umat beragama di masa kini. Pasalnya, dokumen ini mengangkat kembali tema asasi yang perlu dicermati lagi untuk menjawab tantangan di zaman sekarang. Dokumen ini menekankan pentingnya peran agama dalam membangun perdamaian dunia. Kalau kita bandingkan isi dokumen Abu Dhabi dengan situasi toleransi hidup di Indonesia saat ini, memang sebagian sudah terrealisasi. Namun, sebagiannya tentu belum terrealisasi secara maksimal. Nah, misalnya, masyarakat yang masih memandang agama sendiri lebih baik ketimbang agama orang lain. Atau bahkan budaya sendiri lebih baik ketimbang budaya orang lain. Nah, sehingga hal ini dapat menyebabkan konflik baik secara sosial media daring maupun di kehidupan nyata sehari-hari. Banyak juga oknum-oknum yang suka memecah belah persatuan kita. Apakah hal itu sudah menggambarkan persaudaraan dan perdamaian pada isi dokumen Abu Dhabi? Tentu saja tidak. Tapi, kami bersyukur banyak diantaranya masih menjunjung tinggi toleransi hingga saat ini. Perdebatan terjadi di mana-mana antara mereka yang pro dan kontra akan keragaman. Haruskah kita bimbang? Kalau kata Gus Dur, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Maka dari itu, sebagai umat beragama dan umat yang berakhlak, maka janganlah bimbang lagi. Ayo tunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan orang-orang yang menjunjung tinggi toleransi dan persaudaraan. Tunjukkan bahwa dokumen Abu Dhabi ini bisa diterapkan pada kehidupan nyata sehari-hari. Sekian penjelasan dan pandangan kami mengenai dokumen Abu Dhabi. Intinya adalah, maka kita harus menjunjung tinggi perdamaian dimanapun kita berada. Saya Bartolomeus. Saya Riel. Saya Adit. Saya Theo. Dan saya Noah. Kami semua mengucapkan sampai jumpa dan Dan terima kasih.